Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Alvin Hidayatullah Al-Asy'ari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit terkait mission HMI. Jadi, berbicara sebuah mission tak lepas dari yang namanya tujuan, tugas, maupun tanggung jawab. Jadi, eh, dalam HMI ada beberapa komitmen dan juga tugas yang perlu kita pegang teguh dan kita emban, kita laksanakan. Yaitu dua komitmen. Yang pertama yaitu keislaman dan yang kedua keindonesiaan. Dalam komitmen yang pertama itu keislaman dalam rangka mempertegak dan mengembangkan ajaran agama Islam. Dan yang kedua, keindonesiaan dalam rangka mempertinggi derajat rakyat dan juga negara Republik Indonesia. Dan juga tujuan daripada HMI tak lain dan tak bukan mengacu kepada dua halnya tersebut melalui terbinanya insan akademis atau yang kerap kali disebut sebagai 5 kualitas insan kita. Yang pertama yaitu terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam halnya HMI sebagai organisasi mahasiswa yang berasaskan Islam merupakan organisasi perjuangan yang bersifat independen dan juga merupakan organisasi kader. Maka daripada halnya hal itu, HMI ada proses regenerasi. Nah, kembali lagi terhadap 5 kualitas insan kita. Yang pertama, insan akademis. Siapa insan akademis? Mengapa memakai kata insan? Karena di situ insan merupakan ibarat titik tertinggi. Karena tingkatan dalam penyebutan manusia yang pertama yaitu ada bashar, nas, dan juga insan. Apa itu bashar? Ia yang mendahulukan biologisnya, nafsunya. Yang kedua, nas, ia yang main secara individu dan sosialnya, main dengan masyarakat, main. Dan yang ketiga, insan, ia yang tak hanya dengan sosial main namun juga hablum minal alamnya main. Ibarat kata hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam, secara komprehensif keseluruhan. Maka bisa dikatakan sebagai insan akademis. Akademis disebut dengan organisasi mahasiswa. Ia merupakan mahasiswa yang menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Dan juga ada indikator yang bisa disebut dengan sebagai insan akademis, yakni rakusu. Ia yang mampu berpikir secara rasional, masuk akal. Yang kedua, analitis. Dia yang mampu menganalisa ataupun berpikir hingga melahirkan sebuah interpretasi bahwasanya begini. Dan juga kritis. Ia yang mampu berpikir secara kritis. Dan juga universal, secara umum, secara pemahaman dia luas, wawasannya luas. Dan juga sistematis, jadi tertata secara sistematis, entah itu secara konstruksi berpikir ataupun dan lain semacamnya. Dan juga objektif, ada yang dituju, dan hal tersebut bersifat faktual, tidak mengadi-ngadi. Maka daripada halnya kita lanjut kepada pencipta. Maksud dari kata pencipta ini bukan lantas kita kita menyamakan diri dengan Tuhan. Namun di situ kita merupakan manifestasi dari perwujudan Tuhan, dari perwujudan sebuah sifat Tuhan yang secara tidak keseluruhan. Maka halnya dalam konsep pencipta kali ini tidak hanya
dalam konteks membuat apa ataupun ini ataupun begitu, tidak lain dan tidak bukan, sebetulnya kita mampu adaptif, kita mampu korektif dalam segala apapun pencipta atau ya yang mampu menciptakan suatu hal yang halnya tersebut bisa berimpact positif terhadap ya individunya dan juga sekelilingnya dan juga pengabdi. Maka sebagai kader HMI, potensi dalam diri perlu kita kembangkan dan juga kita memiliki hak andil untuk mengembangkan ataupun memajukan keadaan di sekeliling kita. Maka potensi dari setiap kader ini perlu, dan juga yang bernafaskan Islam. Jadi semua hal tersebut berdasarkan Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Quran maupun hadis, dan juga dan bertanggung jawab. Jadi pada inti pokoknya dari keseluruhan yang mampu bertanggung jawab atas apa? Terwujudnya masyarakat adil makmur. Maka dari itu setiap kader HMI harus memiliki komitmen ya, yang pertama keislaman dan keindonesiaan. Maka iya, potensi dalam diri, peran setiap individu ini memiliki peran penting dalam lingkup masyarakat dalam rangka mengembangkan, memajukan keadaan di sekitar ataupun secara keseluruhan dalam lingkup negara, bangsa, seperti itu. Maka pada halnya hal tersebut perlu kita pegang teguh antara komitmen dan juga tujuan dalam rangka mencapai ya keislaman yang stabil secara ideal dan juga keindonesiaan yang berkembang secara signifikan ataupun dan lain semacamnya. Maka perlu kita ketahui dalam HMI juga disebut sebagai organisasi mahasiswa, ya lingkupnya jelas mahasiswa dan juga perjuangan. Pada kala itu HMI turut andil dalam rangka memperjuangkan NKRI atas dasar penjajahan kala itu. Dan juga organisasi yang bersifat independen. Dalam artian independen ini tidak hanya berlaku terhadap sebuah organisasi, namun terhadap seluruh anggota badan ataupun kadernya, yaitu dalam artian independen, tidak memihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran semata. Dan juga organisasi kader dalam artian HMI harus memiliki regenerasi dalam rangka ya menciptakan Islam yang ideal, Indonesia yang berkembang maju ya secara ideal juga. Maka halnya antara komitmen tujuan perlu kita pegang teguh, perlu kita juantahkan, kita implementasikan dalam rangka yang dua, keislaman dan juga keindonesiaan. Maka dari halnya tersebut dapat disimpulkan mission daripada HMI tidak lain dan tidak bukan ya atas dasar yang dua, dan inti pokok daripada semua itu adalah tanggung jawab sebagaimana termaktub dalam buku-buku HMI bahwasanya kader merupakan tulang punggung organisasi. Maka semoga apa yang telah saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat, dan apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon maaf yang tiada batas. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.